Mataram, yaitu Islamic Center. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Baisama Saida dengan NIM E1E021068. Halo, saya Ciptani Syifa dengan NIM E1E021073. Dan saya Indah Rizky Cahyani dengan NIM E1E021093. Hai, saya Isfawani Klandia dengan NIM E1E021095. Hai, saya Farin Majakusuma Dewi dengan NIM E1E021072. Halo, saya Ismi Azanda dengan NIM E1E021096. Dan kami adalah kelompok Mataram. Islamic Center. Masjid Islamic Center Lombok adalah masjid yang terletak di Kelurahan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang merupakan masjid termegah dan terbesar ke-6 di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal dan Masjid Islamic Center Samarinda. Dengan latar depan berupa Jalan Kota Mataram, masjid ini berdiri di tengah kota. Masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Pulau Lombok punya julukan Pulau Seribu Masjid. Julukan khas yang lahir sejak tahun 1970-an ini memang pantas disematkan. Di antara masjid tersebut, Masjid Islamic Center di Kota Mataram pantas disebut sebagai pusatnya wisata religi di Lombok. Islamic Center Mataram mengantongi nama resmi Hubul Watan Islamic Center. Sejak diresmikan pada tahun 2013 lalu, dengan cepat Masjid Megah yang terletak di Kelurahan Selaparang, Kota Mataram ini menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata religi, aktivitas keagamaan, dan pasar seni. Seluruh kegiatan pengkajian Islam dan studi sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat juga tidak ketinggalan dipusatkan di Islamic Center Mataram sedari tahun 2014. Bukan hanya berkat fungsinya saja, Islamic Center Mataram wajib disinggahi di kala melancong ke Pulau Lombok, melainkan juga berkat keunikan bangunannya. Arsitektur bangunan Pusat Pendidikan Peradaban Islam di NTB ini dikenal kaya akan nilai budaya NTB. Kubah utama didesain sedemikian rupa bermotif batik sasambo berwarna cerah yang menyala berwarna-warni di kala malam. Meski bernuansa tradisional yang kental, Islamic Center tetap mempertahankan nilai-nilai filosofis keagamaan melalui pembangunan menara setinggi 99 meter yang melambangkan 99 Asmaul Husna. Pembangunan Masjid Islamic Center Lombok. Pembangunan Islamic Center di Mataram, Nusa Tenggara Barat NTB dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majidi bersama Wakil Gubernur NTB yaitu Badrul Munir. Sekitar 10.000 warga dari berbagai desa sepulau Lombok hadir menyemarakan acara yang dibarengi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan NTB berzikir yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham. Untuk tahap pertama dimulai dengan pembangunan kompleks Community College berlantai 4 yang merupakan kawasan pendidikan Islam di lahan bekas lapangan basket KONI NTB. Rencananya pembangunan dilakukan hingga 5 tahap. Tetapi sampai akhir periode kepemimpinan 2008 sampai 2013, Zainul Majidi dan Badrul Munir diselesaikan Masjid Raya yang memiliki menara setinggi 99 meter. Sedangkan gedung lama Masjid Raya At-Taqwa direnovasi menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Pada tahap 5, swasta dipercaya membangun fasilitas bisnis berupa hotel dan tempat rekreasi, tempat pertemuan dan perkantoran yang menggunakan lahan bekas 3 kantor Dinas Pemerintahan Provinsi NTB. Ketika memulai acara, Zainul Majidi meminta kompleks yang dibangun ini tidak hanya merupakan monumen, tetapi juga tempat belajar agama. Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, dan kenyataannya jumlah masjid bisa lebih 5.000-an karena di 414 desa masing-masing terdapat 10 masjid. Tapi,
masih banyak yang memerlukan tuntutan agama. Masjid Islamic Center Lombok memiliki keunikan tersendiri, sehingga tidak salah jika tempat ibadah ini menjadi salah satu tujuan wisatawan Muslim. Selalu ramai seperti di Tanah Suci. Desain unik yang ditawarkan oleh Masjid Islamic Center Lombok ini membuat banyak wisatawan makin ramai berkunjung. Bahkan, banyak turis mancanegara yang menempuh perjalanan jauh dengan tujuan hanya ingin melihat keelokan tempat ibadah ini dari dekat. Tidak heran jika pemerintah Nusa Tenggara Barat menjadikan masjid ini sebagai salah satu wisata religi di Lombok. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke sini, tidak hanya bisa beribadah, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto. Wisata religi di Lombok. Masjid yang menjadi salah satu landmark di Lombok ini tidak hanya menawarkan keindahan bangunan yang megah. Bahkan, di bulan suci, Gubernur setempat mengundang 4 imam besar dari Suriah, Lebanon, Maroko, dan Mesir. Bagi Anda yang berniat beribadah di sini, jangan lupa pula untuk mampir di wisata religi lainnya. Wisata religi yang bisa Anda kunjungi lagi yaitu makam Batu Layar yang tidak terlalu jauh dari lokasi masjid. Masjid megah di Tanah Lombok, Pulau Seribu Masjid, memang pantas disandang oleh Lombok. Bangunan megah dan kokoh mudah sekali ditemukan di tiap sudut kota. Namun, dari banyaknya rumah ibadah yang ada, Masjid Islamic Center Lombok memang membuat siapapun terpesona. Jangankan dekat, dari jauh saja tempat ini sudah terlihat megah. Yang selanjutnya, desain unik dan menakjubkan. Rumah ibadah yang memiliki kubah dan serta menara artistik ini terbilang cukup baru di Lombok. Bagaimana tidak, pembangunannya saja dimulai sejak tahun 2010 lalu. Berbeda dengan masjid lainnya, desain dari masjid ini memang membuat banyak orang terkagum-kagum. Jangankan kubah, di langit ruangan ini diberikan sentuhan batik dengan warna biru putih yang menyejukkan. Sementara itu, sekeliling tembok dan tiang dicat dengan warna keemasan. Perpaduan tersebut membuat tempat ibadah ini semakin megah. Yang selanjutnya, kuliner enak buka puasa. Seperti masjid lainnya, masjid ini juga menyediakan takjil gratis di kala bulan puasa. Beragam hidangan siap disajikan dan memanjakan perut Anda setelah seharian penuh berpuasa. Struktur bangunan Masjid Islamic Center Lombok. Yang pertama yaitu menara. Bangunan Masjid Islamic Center ini memiliki kemegahan yang indah. Bangunan ini memiliki 5 menara yang tinggi. Menara tersebut memiliki ketinggian 99 meter. Menara itu juga dilengkapi dengan fasilitas lift yang bisa mengangkat wisatawan untuk menuju puncaknya. Yang kedua yaitu lantai. Warna dari bangunan masjid ini sangat cerah karena didominasi dengan warna-warna toska, kuning, dan putih. Masjid Islamic Center ini terbagi ke dalam 4 lantai. Yang ketiga yaitu ballroom. Bangunan ini juga dilengkapi dengan ballroom. Untuk bagian luarnya sendiri, ada area parkir yang sangat luas yang bisa menampung hingga 200 kendaraan roda 4 dan juga hingga 2000 kendaraan roda 2. Kapasitas jamaahnya sendiri untuk bisa beribadah berjamaah di dalamnya adalah 15.000 jamaah. Yang keempat yaitu kubah. Kubah dari bangunan utama Masjid Islamic Center Lombok ini pun juga menarik. Kubah bangunan ini memiliki hiasan berupa motif batik khas dari daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu motif batik Sasambu, yang tidak ada di masjid lainnya di Lombok. Yang kelima yaitu luas. Area Masjid Islamic Center sendiri sangat luas, yaitu 7,6 hektar. Sedangkan bangunan utamanya sendiri menempati area seluas 3,6 hektar. Selanjutnya, lokasi Masjid Islamic Center. Lokasi masjid terbesar di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini adalah di Jalan Langko, Kota Mataram. Lokasi tersebut sangat strategis dan berada di pusat Kota Mataram, sehingga pengunjung tidak perlu bingung mencarinya. Dan karena masih berada di tengah kota,
maka fasilitas lain di sekitar masjid tersebut akan membantu wisatawan dalam mendapatkan kebutuhan mereka. Misalnya tempat makan atau restoran yang ada di sekitar kawasan tersebut. Sehingga wisatawan yang berkunjung juga bisa menyempatkan berwisata kuliner sambil menunggu waktu masuk sholat atau ibadah lainnya. Kemeriahan dan kemegahan masjid ini juga semakin marak ketika bulan puasa tiba. Wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar Nusa Tenggara Barat yang sedang menunggu jam buka puasa biasanya naik ke atas Menara 99 untuk ngabuburit. Taman Sangkareang merupakan wisata yang lokasinya ada di Lombok. Lebih jelas lagi, ada di Jalan Pejanggi, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan lokasi dari taman kota ini berada di pusat kota, maka tidak heran kalau tempat ini kerap dijadikan untuk lokasi mengadakan berbagai macam kegiatan atau event. Taman ini terletak di dekat kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, sehingga mudah untuk teman-teman ingat. Dengan begitu, tentu saja rute perjalanan yang dapat teman-teman tempuh untuk bisa tiba di taman unik ini terbilang cukup mudah. Teman-teman dapat berangkat dengan menaiki berbagai macam transportasi untuk menuju ke pusat kota Mataram. Keadaan infrastruktur yang sudah semakin mendukung, mulai dari bandara, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan berbagai tempat yang dapat dijangkau dengan melalui jalan tol. Sehingga teman-teman dapat datang dengan menaiki sepeda motor, sepeda, bus, kapal, mobil, dan bahkan pesawat. Untuk dapat masuk ke area dalam dari Taman Wisata Cantik ini, maka setiap wisatawan akan diwajibkan untuk membayar tiket masuk terlebih dahulu. Akan tetapi, tenang saja, dikarenakan harga dari tiket masuk ke Taman Sangkareang ini tidak akan membuat kantong teman-teman menjerit. Biaya tiket masuk ke Taman Sangkareang ini yaitu sebesar Rp15.000 untuk setiap wisatawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Oleh karena itu, tidak heran apabila taman ini dijadikan sebagai tujuan tempat wisata andalan oleh banyak wisatawan. Tentu saja, nantinya uang dari tiket masuk wisatawan tersebut akan digunakan untuk merawat tempat wisata. Selain membayar tiket masuk ke area taman, wisatawan yang membawa kendaraan pribadi juga akan diwajibkan untuk membayar biaya parkir. Untuk satu kendaraan roda 2 akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 saja. Sedangkan untuk satu kendaraan roda 4 akan dikenakan biaya untuk parkir sebesar Rp5.000. Beragam kegiatan yang dapat teman-teman lakukan di taman ini yaitu misalnya yang pertama berolahraga. Taman Sangkareang merupakan salah satu tempat wisata yang cocok sekali apabila dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan kegiatan olahraga. Teman-teman dapat menjaga kebugaran tubuh dengan cara melakukan lari-lari kecil maupun senam sambil menikmati cantiknya pemandangan yang terdapat di sekitar taman ini. Tanaman hijau dan hamparan bunga yang ada di sekitar taman ini mampu menghasilkan udara yang segar. Tentu saja, hal ini sangatlah bagus bagi tubuh, khususnya teman-teman yang telah lelah dengan banyaknya beban kerja dan tanggung jawab selama seminggu penuh. Yang selanjutnya, kegiatan berselfie ria. Siapa saja yang berkunjung ke taman ini pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan berburu foto. Pasalnya,
Taman ini memiliki pemandangan dan juga penataan yang terbilang menarik. Dengan begitu, banyak sekali spot yang bisa dijadikan sebagai latar belakang foto selfie teman-teman. Oleh karena itu, siapkan kamera maupun smartphone yang pas untuk melakukan kegiatan ini. Setelah dirasa memiliki hasil foto yang terbaik, maka teman-teman dapat mempostingnya di sosial media agar semakin banyak orang yang melihat keindahan dari taman ini. Dengan begitu, teman-teman secara tidak langsung juga ikut andil dalam mempromosikan tempat wisata ini di sosial media. Yang selanjutnya, kegiatan duduk-duduk santai. Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke taman ini adalah duduk-duduk santai. Teman-teman dapat mengajak teman, keluarga, sahabat, maupun pasangan untuk duduk bersantai sambil mengobrol mengenai hal yang menarik. Walaupun kegiatan ini terlihat sangat sederhana, namun cukup menyenangkan apabila sudah dilakukan. Kegiatan ini mampu membuat hubungan teman-teman dengan orang tersayang menjadi lebih erat lagi. Namun, jika ingin melakukan kegiatan ini, maka sebaiknya teman-teman datang di kala sore hari saja. Pasalnya, kegiatan ini akan terasa cukup membosankan dan melelahkan apabila dilakukan pada siang hari, dikarenakan cuacanya yang panas. Kegiatan selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah berburu kuliner. Berburu kuliner menjadi salah satu kegiatan favorit bagi kebanyakan orang yang mengunjungi Taman Sakareang. Teman-teman tidak perlu repot membawa bekal makanan dari rumah karena di taman ini ada banyak penjual kaki lima dan warung makan. Jenis kuliner yang banyak dijual di sini khas daerah setempat. Mulai dari makanan yang bercita rasa manis, pedas, dan gurih dapat teman-teman temukan secara mudah. Dijamin seluruh kuliner yang teman-teman cicipi di sini mampu menggoyangkan lidah. Untuk harganya juga cukup bervariasi, sehingga teman-teman bisa secara mudah menyesuaikan dengan dana yang dimiliki. Di Lombok, ada sebuah tempat yang menyimpan sejarah, lengkap dengan benda-benda peninggalan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat namanya. Dilengkapi dengan koleksi yang bersejarah, museum ini menjadi tempat yang tepat bagi Anda yang menyukai sejarah dan cerita di baliknya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini berlokasi di Jalan Panji Tilar Negara nomor 6, Mataram, dengan luas seluas 8.613 meter persegi. Museum ini mengoleksi 7.387 benda pada tahun 2006. Berkaitan dengan kesenian tradisional Lombok dan Sumbawa. Misalnya keris, songket, keranjang, dan masker. Serta subjek terkait seperti geologi, arkeologi, arsitektur, biologi, keramik, lukisan, dan lain-lain. Beberapa koleksi museum adalah kostum pernikahan dari kelompok etnis Sasak, Samawah, Bojo, dan beberapa fosil, serta koin kolonial dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kemudian ada juga senjata tradisional dari Kesultanan Bima. Museum ini juga mengumpulkan barang-barang tradisional yang berkaitan dengan mistik, seperti pustaka batu dan barang-barang tradisional untuk menangkal nasib buruk
petir, kelemahan, dan sebagainya. Per tahun 2014, terdapat 7.444 koleksi dengan 1.361 koleksi, diantaranya berupa 416 judul naskah lama berbahan baku daun lontar dan kertas. Museum ini dibuka setiap hari Selasa sampai Kamis pada pukul 8 pagi sampai 2 siang waktu Indonesia Tengah. Hari Jumat pada pukul 8 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Tengah. Hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai setengah 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dan hari Minggu pada pukul 8 pagi sampai 2 siang waktu Indonesia Tengah. Pada hari Senin dan libur nasional, museum ini akan tutup. Tak perlu khawatir untuk mengeluarkan uang banyak untuk masuk ke dalam museum ini. Harga yang sangat terjangkau akan membuat kunjungan Anda ke museum menjadi sangat berkesan dengan koleksi yang kaya akan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Salma Sajida. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Mayura. Taman Mayura adalah taman yang berada di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Objek wisata ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Taman Mayura menawarkan sensasi wisata yang berbeda dari wisata lainnya. Karena ketika berada di Taman Mayura, para wisatawan akan merasakan nuansa religius. Taman Mayura memiliki pura yang sering dijadikan tempat beribadah. Sejarah singkat Taman Mayura didirikan pada masa berkuasa Kerajaan Bali di area Pulau Lombok tahun 1744 Masehi, yang didirikan oleh Raja Aa Made Karangasem. Pada awalnya, Taman Mayura memiliki nama Taman Kelepuk. Nama ini diambil karena suara dari mata air yang jatuh di area taman tersebut. Pada tahun 1866, Raja Karangasem merenovasi taman dan mengganti nama tersebut menjadi Taman Mayura. Arti dari nama Mayura berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti burung merak. Diberikan nama tersebut bukan tanpa alasan. Menurut sejarah, nama itu diberikan karena pada masa itu terdapat banyak ular di area tanah. Dengan banyak ular di area tanah taman sehingga para penasihat memberikan saran untuk memelihara merak agar dapat mengusir keberadaan ular tersebut. Dari alasan tersebutlah taman ini diberikan nama Taman Mayura. Para wisatawan yang berkunjung ke Taman Mayura akan merasakan dua nuansa yang sangat berbeda, karena wilayah Taman Mayura ini terbagi menjadi dua bagian. Wilayah pertama ialah wilayah pura yang berada di Taman Mayura yang menciptakan nuansa religius ketika berada di sini. Dan wilayah kedua adalah wilayah taman itu sendiri, yang terdapat pepohonan dan tumbuhan yang menciptakan nuansa asli dan sejuk ketika berada di Taman Mayura. Dengan kesan inilah, banyak sekali para wisatawan yang berdatangan ke Taman Mayura. Wisatawan yang berdatangan ke tempat ini bukan hanya dapat bermain, tetapi juga sembari melakukan ibadah. Taman Mayura memiliki daya tarik tersendiri yang membuat para wisatawan berkunjung ke tempat satu ini. Salah satu daya tarik Taman Mayura ialah terdapat patung yang melambangkan perbedaan antara agama. Yang kedua, tentang selendang merah, terdapat hal unik yang sering dilakukan ketika berkunjung ke Taman Mayura, yaitu pemakaian wajib selendang kecil berwarna merah.
Selendang merah diikatkan ke pinggang para pengunjung yang memiliki aturan tersendiri dalam pemakaiannya. Bagi wisatawan yang sudah menikah, selendang akan diikatkan di pinggang dengan letak ikatan di sebelah kiri, dan selendang akan diletakkan di sebelah kanan bagi para pengunjung yang belum menikah. Dan pada pengunjung yang memiliki status single, maka akan selendangnya diikatkan di tengah pinggang. Penggunaan selendang tersebut memberikan tanda bahwa wisatawan telah memasuki daerah yang suci, sehingga wisatawan harus menjaga tingkah laku dengan watak ramah. Rute dan tiket masuknya memakan waktu kurang lebih 15 menit melalui titik awal pusat kota Mataram dengan melewati Cakranagara dan sampailah kepada tujuan utama, yaitu Mayura. Menuju Taman Mayura dapat menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Memasuki kawasan Taman Mayura, para wisatawan hanya membayar tiket dengan harga sebesar Rp15.000 per orang. Dengan harga tersebut, wisatawan dapat menikmati keindahan dan nuansa di Taman Mayura tersebut. Mengenai Taman Udayana, tempat wisata di Indonesia sangat beragam karena ada yang bertemakan alam, sejarah, atau legenda, hingga yang mengikuti zaman atau kekinian. Wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat mayoritas mencari tempat wisata alam, padahal di Nusa Tenggara Barat ada banyak pilihan destinasi wisata yang tidak akan mengecewakan seperti Taman Udayana di Kota Mataram. Taman tersebut menyajikan keindahan alam yang berpadu dengan cerita sejarah di masa lalu. Wisatawan yang datang ke lokasi tidak hanya bisa menikmati keindahan taman saja, namun juga bisa sambil mempelajari sejarahnya. Karena memadukan dua konsep wisata dalam satu tempat sekaligus, tidak heran jika taman ini selalu ramai dipadati pengunjung. Bahkan, pengunjung yang datang bukan hanya dari kalangan wisatawan domestik saja, namun juga dari kalangan wisatawan mancanegara. Karena berupa taman, banyak pengunjung yang datang bersama dengan pasangan, keluarga, maupun teman-teman. Beragam aktivitas bisa dilakukan di sana bersama dengan pasangan atau rombongan. Daya tarik yang dimiliki Taman Udayana. Yang pertama, mempunyai monumen peninggalan bersejarah. Taman Udayana merupakan taman kebanggaan masyarakat yang bertempat di lingkungan Kota Mataram. Meski sudah diresmikan sejak lama, tepatnya di tahun 1984 bulan Agustus, hingga saat ini taman masih berdiri kokoh dan terjaga kelestariannya. Keberadaan Monumen Bumi Gora menjadi bukti bahwa memang taman ini menyimpan bukti peninggalan bersejarah. Monumen tersebut didirikan di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1984. Monumen Bumi Gora dapat menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Mataram. Yang kedua, terdapat patung yang bersejarah. Selain keberadaan Monumen Bumi Gora, di taman tersebut juga terdapat patung bersejarah bernama Gendang Belek. Bentuk patungnya sangat unik, yakni seperti orang yang sedang memukul gendang. Masyarakat setempat menyebut alat musik pukul tersebut dengan sebutan gendang belek. Patung yang ada di Taman Udayana ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Lombok dan kerap dimainkan dengan cara berkelompok. Suara musik dari gendang ini biasanya digunakan untuk pengiring acara, adat, atau pernikahan. Permukaan gendang dibuat dari kulit sapi yang sudah dijemur. Yang ketiga, memiliki 3 tugu pesawat TNI Angkatan Udara. Inilah daya tarik taman yang ada di Nusa Tenggara Barat, di mana tidak hanya terdapat patung dan monumen bersejarah saja, namun juga terdapat tugu pesawat TNI Angkatan Udara berjumlah 3 buah. Lokasi taman tidak jauh dari lokasi lapang terbang Angkatan Udara, sehingga keberadaan ketiga tugu pesawat juga menjadi daya tarik di mata wisatawan. Bahkan, tugu pesawat yang terletak di area taman ini menjadi landmark yang bisa mengingatkan daya pikat bagi para pengunjung, terutama anak-anak.
Tugu pesawat tersebut kerap dijadikan sebagai latar belakang untuk wisatawan berfoto, serta tidak heran jika tempat wisata ini tidak pernah sepi pengunjung. Yang keempat, terdapat mini zoo. Daya tarik lainnya adalah adanya mini zoo atau kebun binatang berukuran mini yang terletak di dalam Udayana. Tentu saja wisatawan yang membawa anak-anak bisa berwisata sekaligus mengenalkan kepada anak-anak tentang binatang apa saja yang ada di mini zoo tersebut. Ada beberapa koleksi binatang di mini zoo yang ada di taman seperti burung, angsa, bebek, monyet, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa dikenalkan dengan jenis binatang yang ada di sana sekaligus berfoto dengan binatang. Yang terpenting adalah jangan sampai membuat binatang merasa terganggu atau membuat masalah. Alamat dan rute menuju lokasi. Lokasi Taman Udayana berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kota Mataram. Lokasinya sangat strategis sehingga mudah ditemukan. Taman tersebut terletak di Kecamatan Selaparang di Jalan Udayana. Wisatawan bisa berkunjung menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Wisatawan bisa berangkat mulai dari lokasi Bundaran Monumen Lombok Barat, bangkit melalui Jalan Gajah Mada sampai bertemu dengan Monumen Mataram Metro. Mentok sampai di Jalan Gajah Mada, wisatawan kemudian berbelok ke arah kiri menuju ke Jalan Majapahit, kemudian dilanjutkan ke Jalan Airlangga, Jalan Udayana. Lokasi taman ada di kiri jalan. Harga tiket masuk Udayana. Wisatawan yang ingin berkunjung ke taman tersebut tidak perlu berpikir dua kali karena tidak ada tiket masuk yang diberlakukan. Sehingga wisatawan maupun masyarakat setempat yang berkunjung ke sana bisa masuk secara gratis karena memang taman ini termasuk salah satu dari beberapa fasilitas kota yang diberikan oleh pemerintah setempat. Untuk parkir di Taman Udayana hanya parkir untuk sepeda motor saja. Oleh karena itu, wisatawan yang membawa kendaraan roda 4 bisa memarkirkan mobil di area masjid yang ada di dekat gerbang masuk taman sebelah timur. Untuk parkir sepeda motor dikenakan parkir 1.000 per motor. Kemudian aktivitas menarik yang dapat dilakukan di Taman Udayana. Yang pertama, CFD atau Car Free Day. Kegiatan CFD atau Car Free Day menjadi kegiatan favorit wisatawan maupun masyarakat setempat ketika berkunjung ke taman cantik ini. Kegiatan ini diselenggarakan setiap hari Minggu mulai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Selama Car Free Day berlangsung, sepanjang jalan di kawasan Jalan Udayana akan ditutup. Kegiatan Car Free Day dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi beragam polusi udara di kawasan tengah kota Mataram karena memang selalu padat kendaraan. Yang selanjutnya, berolahraga. Taman Udayana juga cocok dikunjungi untuk sarana berolahraga. Taman hijau yang menyuguhkan udara segar ini bisa menjadi salah satu tempat untuk menjauh sejenak dari aktivitas lalu lintas yang padat. Wisatawan bisa melakukan beragam olahraga di taman tersebut karena tersedia beberapa alat olahraga di sana. Menariknya, ketika meminjam alat olahraga, wisatawan tidak perlu mengeluarkan budget karena bisa digunakan secara gratis. Adapun alat-alat olahraga yang tersedia di sana antara lain alat untuk jenis olahraga seperti skipping, yoga, bersepeda, senam, jogging, dan lain sebagainya. Oleh karena itu biasanya olahraga bisa dilakukan Olahraga biasanya dilakukan saat pagi dan sore. Yang selanjutnya, hunting foto. Selain berolahraga dan Car Free Day, wisatawan yang datang berkunjung ke taman tersebut juga kerap melakukan aktivitas hunting foto karena setiap sudut tempat wisatanya bisa menjadi latar belakang berfoto yang bagus. Beberapa tugu dan monumen yang ada di dalamnya bisa menjadi latar belakang untuk berfoto. Tentu saja spot-spot seperti ini itu akan sangat jarang ditemukan di taman kota lainnya, sehingga wisatawan perlu menyiapkan kamera yang memiliki resolusi terbaik ketika mengunjungi Taman Udayana. Kemudian yang terakhir, berwisata kuliner. Wisatawan yang merasa lapar maupun haus tidak perlu khawatir, karena di sana banyak terdapat pedagang kaki lima yang berjualan keliling di area taman dan stand-stand yang berjualan beragam jenis makanan maupun minuman. Wisatawan bisa memilih makanan atau minuman apa saja yang diinginkan tanpa perlu keluar taman. Fasilitas yang tersedia di kawasan Taman Udayana. Terkait fasilitas, wisatawan juga tidak perlu khawatir karena fasilitas di Taman Udayana termasuk memadai dan terlengkap.
Bahkan, kawasan taman juga bersih dan kotor karena tidak ada cidomo atau delman melewati jalan tersebut. Bagi wisatawan yang beragama Muslim, di sana juga sudah ada musola yang bersih dan nyaman. Untuk area parkir motor bisa masuk ke area taman, sedangkan mobil bisa diparkirkan di area masjid yang berada di dekat gerbang masuk taman. Ada juga fasilitas yang kondisinya bersih. Selain itu, alat-alat olahraga juga tersedia di sana yang bisa dipinjam oleh pengunjung secara gratis. Tersedia juga trek jalan setapak yang biasa digunakan untuk jogging dan berjalan santai. Taman Udayana di Mataram termasuk salah satu tempat wisata yang direkomendasikan untuk wisatawan yang ingin menikmati pemandangan, bersantai, maupun melakukan kegiatan olahraga. Kota Tua Ampenan menjadi salah satu lokasi wisata sejarah yang terdapat di Kota Mataram. Pada zaman penjajahan Belanda, kawasan ini merupakan kawasan tersibuk dengan segala aktivitasnya, mulai dari aktivitas pelabuhan, pelayaran, hingga perdagangan. Kawasan yang dibangun pada tahun 1924 oleh Belanda ditujukan untuk mengimbangi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Nama Ampenan sendiri berasal dari kata Amben, yang dalam bahasa Sasak bermakna tempat persinggahan. Nama ini sesuai karena kawasan ini yang menjadi tempat persinggahan berbagai suku bangsa kala itu. Hal ini dapat dilihat dari lokasi perkampungan yang berada di sekitar kawasan seperti Kampung Arab, Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, dan kampung para pelayar lainnya. Di kawasan ini terdapat berbagai bangunan kuno peninggalan Belanda, pelabuhan Ampenan, dan kawasan kuliner. Semenjak aktivitas pelabuhan dipindahkan ke Pelabuhan Lembar, maka kegiatan bongkar muat menjadi sepi. Salah satu aktivitas yang paling ramai dikunjungi adalah pada waktu sore hingga malam hari, karena banyaknya pengunjung berdatangan untuk sekedar nongkrong menikmati sunset dan makan makanan laut. Mengenai sejarah Kota Tua Ampenan. Pada masa penjajahan Belanda, Kota Ampenan dijadikan sebagai kota afdeling yang artinya wilayah administrasi setingkat kabupaten berdasarkan Stadblad nomor 181/1895 tanggal 31 Agustus 1895. Dalam peraturan tersebut, Pulau Lombok ditempatkan Hindia Belanda sebagai bagian dari Keresidenan Bali. Lombok menjadi kompleks kecil seperti kompleks pelabuhan, perkantoran, perdagangan, serta pemukiman yang berdasarkan etnis masing-masing. Kemudian, pemerintah Belanda memindahkan ibu kota pemerintahan dari Ampenan ke Kota Mataram. Artinya, kantor pemerintah asistensi keresidenan dan perumahan juga ikut pindah. Kota Ampenan dijadikan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Pada 1924, pemerintah Belanda membangun pelabuhan Ampenan. Ciri khas bangunan Belanda pada Kota Tua Ampenan terdapat pada tampilan muka rumah Belanda atau fasad yang cenderung simetris. Walaupun ada juga rumah Belanda yang mengaplikasikan fasad asimetris. Ciri lainnya, arsitektur rumah Belanda biasanya memiliki dinding yang cukup tebal. Kemudian, pada masa kedudukan Jepang, tanggal 8 Mei 1942, Angkatan Laut Jepang mendarat melalui Pelabuhan Ampenan menggantikan kedudukan Belanda. Sejak masa pemerintahan Jepang, Kota Ampenan menjadi sepi kembali karena sistem pemerintahan lebih berorientasi ke militerisme. Pusat perdagangan di Kota Ampenan tidak ramai lagi, toko-toko pun kosong. Jalan untuk kepentingan Jepang diperlebar secara paksa. Pada masa kedudukan Jepang, kegiatan perdagangan di Kota Ampenan sempat terhenti karena Jepang didesak sekutu. Sedangkan, pemuda-pemuda dari Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat dipekerjakan sebagai pembuat jalan. Kemudian, masa kembalinya Ampenan sebagai kota pelabuhan, yakni pada tahun 1945 sampai 1977. Pada masa kemerdekaan, Kota Ampenan telah menampakkan adanya pembangunan pertokoan, jalan-jalan, serta gang yang telah tertata rapi. Pada 1977, Pelabuhan Pantai Ampenan dipindahkan ke daerah Lembar berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI KM 77/LL305
PHB 77 tanggal 13 Oktober 1977. Sejak saat itu, pengalihan kegiatan pelabuhan ditetapkan dari Pelabuhan Ampenan ke Pelabuhan Lembar. Kota Tua Ampenan sebagai kota pelabuhan memiliki bangunan kuno peninggalan pemerintahan Belanda yang difungsikan sebagai gudang dan kantor pada masa itu. Kini, bangunan-bangunan itu masih difungsikan sebagai perkantoran dan pertokoan. Selanjutnya, Pantai Ampenan yang merupakan ikon di Kota Tua Ampenan yang terletak di Kota Mataram. Beberapa tahun belakangan, tempat pariwisata ini banyak dibenahi oleh pengelola agar menjadi lebih bagus. Ada beberapa bangunan baru di dalamnya dan juga bangunan lama yang masih dilestarikan. Kabarnya, dahulu pantai ini merupakan bekas pelabuhan yang digunakan zaman Belanda. Namun saat ini, pelabuhan tersebut sudah pindah ke daerah Lembar, tepatnya di Lombok Barat. Hal ini dikarenakan pada tahun 1979 terdapat gelombang besar di Selat Lombok. Tetapi, sampai saat ini masih terdapat sisa puing-puing pelabuhan di sekitar pantai ini. Pada sisi bagian barat wisata, terdapat terminal bahan bakar minyak Pertamina. Ada juga replika kapal yang disanggah beberapa kayu yang terletak di bibir pantai Ampenan. Destinasi alam ini dikenal memiliki pasir hitam dan bebatuan yang mengelilinginya. Tak hanya itu, deburan ombak yang ganas pun juga turut terlihat mata. Adapun daya tarik yang dimiliki pantai Ampenan, yang pertama, spot melihat sunset yang indah. Destinasi alam ini memang tidak memiliki ombak yang jernih kehijauan, namun tidak usah khawatir. Pengunjung dapat menikmati sunset pada saat sore menjelang malam dengan duduk di pinggiran pantai. Pemandangan matahari tenggelam ini nampak indah, tepat berada di belakang Gunung Agung. Setelah matahari nampak menghilang, warna langit pantai akan berubah menjadi jingga. Banyak pula wisatawan yang mengabadikan momen ini dengan smartphone. Pada pesisir pantai, juga dibangun bangunan dengan tinggi sekitar 10 meter sebagai spot melihat sunset dan menikmatinya. Yang kedua, memiliki sejarah yang dapat dipelajari. Pantai Ampenan dulunya sebagai pelabuhan yang pernah memiliki peranan penting dalam transportasi laut. Pada zaman Belanda, pelabuhan itulah yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Bali. Banyak alasan menjadikan pelabuhan tersebut dipindah, salah satunya karena tingginya ombak membuat kapal sulit berlabuh. Semenjak itu, Pemkot Mataram melakukan pembenahan agar kawasan ini menjadi tempat destinasi alam. Wisata dapat berlibur sekaligus belajar sejarah yang dapat menambah wawasan. Daya tarik yang ketiga, yaitu cuaca pantai yang sejuk. Berlibur dengan tujuan melepas penat dan menghirup udara segar memang sangat menyenangkan. Banyak pohon yang berjejer di pantai Ampenan membuat cuaca terasa sejuk dan asri. Petugas juga turut menjaga kebersihan areanya dengan menyediakan tempat sampah di tiap sudut pantai. Banyak turis mancanegara yang betah bersantai di pinggiran pantai. Apalagi saat sore hari, kawasan wisata Ampenan nampak dipadati pengunjung. Ada yang berjalan-jalan mengelilingi pantai sambil menikmati hawanya, dan ada pula yang duduk di dekat bebatuan sambil bercengkrama. Fasilitas yang tersedia di kawasan pantai Ampenan yang berada di kawasan Kota Tua ini sangat lengkap. Terdapat masjid, vihara, kelenteng, gereja yang bisa digunakan wisatawan untuk beribadah. Anda akan merasakan nuansa berbeda saat beribadah di dalamnya, karena bangunan ini merupakan peninggalan Belanda. Pada area luar wisata juga terdapat beberapa kafe makanan yang menjual berbagai kuliner legenda.
Tempat duduk di pinggir jalan kawasan Kota Tua Ampenan juga banyak disediakan. Fasilitas transportasi umum juga sangat mudah ditemukan pada area pantai ini. Bagi wisatawan yang membawa kendaraan pribadi, baik sepeda, mobil, ataupun bis, tidak perlu khawatir karena pada area depan terdapat tempat parkir yang aman untuk menaruh kendaraan. Kamar mandi umum pun juga banyak tersedia di tiap sudut tempat wisata ini. Sehingga, dengan lengkapnya fasilitas di pantai ini dapat membuat pengunjung merasa nyaman saat berlibur ke sini. Nah, selanjutnya ada Desa Wisata Taman Loang Balo yang terletak di Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram. Ada berbagai hal unik dan menarik yang teman-teman bisa dapatkan jika teman-teman berkunjung ke sini. Yang pertama itu ada mitos makam Loang Balo. Taman Wisata Loang Balo sangat terkenal dengan sebuah makam atau kuburan yang merupakan makam para penyebar agama Islam di Lombok. Mitos yang beredar, siapapun yang ingin menyampaikan niat atau hajat harus mengikat sebuah tali di pohon, baru kemudian berdoa. Setelah hajat tersebut dikabulkan, mereka datang kembali untuk syukuran dan membuka tali yang sudah diikat tersebut. Yang kedua, suasana sejuk di sekitar Taman Loang Balo. Tidak hanya soal makam saja, suasana taman di sini cukuplah sejuk. Ada banyak pepohonan yang rindang yang menjadi peneduh panasnya matahari. Cocok banget deh bagi kalian yang ingin menghilangkan stres kalian. Fasilitas tempat duduk juga ada dan pastinya nyaman untuk beristirahat sebelum keliling Loang Balo. Yang ketiga, sudut lain dari Taman Loang Balo. Di tempat wisata ini juga dilengkapi dengan danau besar. Pemandangan ini terlihat cantik dengan paduan pepohonan di sekitarnya. Tidak sampai di situ, ada juga beragam permainan dan tempat bersantai seperti saung-saung. Yang keempat, menyantap berbagai sajian seafood. Berkunjung ke destinasi wisata tidak lengkap rasanya kalau belum menyantap olahan makanan. Di Desa Wisata Taman Loang Balo tidak perlu risau, karena sepanjang jalan kalian akan menemukan banyak penjual ikan bakar dan beragam seafood lainnya yang bisa kalian makan di sana ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Pantai Loang Balo. Daya tarik Pantai Loang Balo terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Loang Balo ini sendiri berasal dari makam atau petilasan di Pulau Lombok yang terdapat di sebelah timur pantai yang merupakan penyebar agama Islam di Pulau Lombok yang datang dari Timur Tengah, yaitu Syekh Gaur Abdur Razak. Arti dari Loang Balo ini sendiri memiliki multitafsir atau arti dari kalangan masyarakat luas. Bagi pemahaman masyarakat yang secara umum, Loang dalam bahasa Sasak yang berarti lubang, sedangkan Balo dalam bahasa Sasak yang berarti buaya. Jadi, Loang Balo dalam bahasa Indonesia artinya adalah lubang buaya. Namun, menurut Bapak Janali, selaku guru kunci makam Loang Balo mengatakan bahwa loang dalam bahasa Sasak artinya lubang, sedangkan balo artinya buyut. Dengan demikian, beliau mengatakan diksi yang benar adalah bebalo yang artinya buaya. Dalam penyebutan yang benar adalah loang bebalo. Dan tafsir Loang Balo itu sendiri lebih condong kepada lubang buaya karena di areal makam terdapat banyak buaya pada zaman dahulu dan ditumbuhi sebuah pohon beringin yang memiliki lubang tempat berdiam dirinya buaya yang konon berumur ratusan tahun. Selain wisata alam, Loang Balo dijadikan wisata sejarah dan wisata religi, di mana ada 3 makam yang dikeramatkan, yaitu makam Maulana Syekh Gaur Abdur Razak, makam Datuk Laut, dan makam anak yatim. Yang hingga sampai saat ini, para peziarah yang datang untuk berziarah dan berdoa. Daya tarik objek wisata Loang Balo.
Tempat rekreasi alam pesisir di Lombok banyak yang lokasinya tersembunyi dan perlu berjalan kaki serta terkadang agak sulit untuk dijangkau. Namun berbeda halnya dengan objek wisata Loang Baluk. Akses ke tempat ini cukup mudah, bisa dengan mobil atau bahkan dengan bus pariwisata, sehingga tidak mengherankan Pantai Loang Baluk di Kota Mataram, Lombok begitu populer. Apalagi kawasan ini sekarang sudah ditata dengan baik. Selain menawarkan keindahan pesisir pantai, terdapat juga taman yang menyediakan berbagai fasilitas lengkap yang akan membuat aktivitas lebih nyaman untuk bersantai, serta memiliki areal pantai yang cukup luas, sehingga ideal untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti main bola pantai, berenang, bersantai bersama keluarga, memancing, bahkan tersedia sejumlah rekreasi water sport seperti wahana banana boat dan juga bermain kano. Dan yang terbaru, dari Taman Loang Baluk di Lombok ini dilengkapi juga dengan taman rekreasi, dengan wisata taman terbuka, dan deretan beruga tempat duduk santai di depan pantai, yang akan memberikan suasana yang berbeda, yang membuat pengunjung lebih betah berlama-lama. Selain taman yang ditata dengan baik, terdapat juga danau buatan yang bisa menjadi tujuan untuk sekedar jalan-jalan menikmati kesegaran alam di sekitar Pantai Loang Baluk. Di danau buatan tersebut, kita juga bisa menyewa perahu, menyewa bebek, bahkan berkeliling sambil menikmati keindahan di sekitarnya. Dan tersedia juga jogging track untuk berolahraga ringan. Jika teman-teman berlibur bersama keluarga, terutama anak-anak, tentu akan sangat menyukai berbagai aktivitas yang ditawarkan di Pantai Loang Baluk ini. Tidak hanya ada pantai, tetapi juga ada danau buatan dengan wahananya, serta taman bermain anak yang akan membuat aktivitas liburan keluarga teman-teman lebih lengkap. Nah, jadi apa yang ditawarkan di objek wisata Loang Baluk sangatlah lengkap. Ada pantai yang indah dengan suguhan panorama sunset, danau buatan, taman bermain anak, makam keramat untuk ziarah, tempat kuliner seafood, dan yang terbaru adalah penataan taman rekreasi. Wajah baru dari kawasan ini membuat lebih menarik dan indah. Sebuah tempat ideal untuk mengisi aktivitas liburan teman-teman, baik itu bersama pasangan, sahabat, rekan-rekan, terutama bagi keluarga dan anak-anak. Sebuah tempat yang populer yang selalu ramai, terutama saat sore harinya, apalagi saat akhir pekan atau hari raya. Serta jika teman-teman mengunjungi Pantai Loang Baluk pada saat sore hari, teman-teman akan menemukan banyak pedagang-pedagang. Di sana teman-teman bisa wisata kuliner seperti membeli cilok, membeli es kelapa, dan lain-lain. Teman-teman bisa menikmati makanan teman-teman sembari melihat sunset yang turun. Untuk kenyamanan aktivitas liburan teman-teman, pada objek wisata Taman Loang Baluk dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, diantaranya tempat parkir kendaraan, musola, gazebo, taman rekreasi anak, warung makanan dan minuman, toilet, danau buatan, dan jogging track. Serta harga tiket masuk ke Taman Loang Baluk tergolong relatif murah, yaitu sebesar 3.000 per kendaraan. Jadi teman-teman sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Loang Baluk. Jadi kapan nih teman-teman ingin bermain ke Loang Baluk?